Aku emang bukan putri. Tapi aku masih punya hati. Kamu tuh lagi sakit. Mendingan sekarang kita ke kantin, kita cari obat sekalian makan. Aku harus bagaimana? Udah cakep, udah rapi, udah beres, kerja ada kerja. Cari strategi. Siapa sih ini pakai nelfon-nelfon segala? Gak tau lagi ribet apa? Ya ampun, si perempuan cantik ini pakai nelfon-nelfon. Angkat apa enggak ya? Angkat aja kali ya. Ya, ada apa nelfon-nelfon, Clara? Gimana Tante? Apa semuanya udah berhasil? Aduh, jadi kamu mau nelpon, cuman mau nanya itu doang aja. Nih, Tante kasih tahu ya, semua urusannya itu dikerjain sama Tante Sofia, dijamin lancarnya, yes ya. Nih, asal kamu tahu aja ya, sekarang itu saya itu udah dikasih kesempatan buat kerja di tempatnya si Andis. Yes! Itu jauh dari sempurna, Tante. Tante sekarang bakalan lebih cepat dan lebih mudah untuk mencari bukti kalau Mona itu adalah putri. Karena Tante sekarang udah tinggal di rumah Tante Andis. Bagus, Tante. Clara, kamu dengar ya. Kamu pikir ya, saya itu nggak paham ya, apa? Kamu pikir saya ini dong gitu, hah? Oke, kalau kayak gitu. Tante kabarin aja ke saya gimana perkembangan selanjutnya. Bawel, sok ngebos. Nggak dikunci. Halo, permisi. Ini rumah kok sepinya yes ya? Gak ada orang? Di kuburan apa rumah ya? Halo? Pada kemana ya? Astaga, bikin kagetnya. Ngapain sih di sini? Ini orang pada kemana? Kok sepinya yes nih rumah? Hah? Bu Andis sama yang lainnya lagi pergi ke rumah sakit. Ke rumah sakit? Siapa yang sakit? Mana saya tahu, saya cuma dikasih pesan. Kalau situ, suruh kerja di belakang, suruh beresin semuanya. Situ cuman satpam, nggak usah nyuruh-nyuruh saya ya. Memang kamu pikir saya ini pembantu apa, ha? Emang situ pembantu kan? Saya ini. Tuh. Saya bawel kamu tuh ya. Ini pembantu rasa majikan. Dasar aneh. Mana? Cucian, mesin cuci mana ya mesin cuci? Astaga, jadi gue disuruh nyuci baju gitu? Ini beneran, gue disuruh nyuci baju tapi kok gak ada mesin cuci ya? Ini apaan sih, ini rumah orang kaya? Masa gak ada mesin cucinya? Apa iya ya? Masa iya sih gak ada mesin cuci? Ini kan rumah orang kaya. Aduh, penggiusan, sikat, air. Mana pakainya juga banyaknya yes lagi. Buat tumpuk. Ini mah penyiksaan nih. Ini bener-bener penyiksaan ya. Bukan cuma itu doang. Nih ada gorden yang harus cuci sampai bersih. Tuh. Situ cuman satpam ya. Tapi belagunya yes ya. Nyuruh saya terus-terusan. Jangan tengil ya, jangan tengil tau nggak? Mana pakai banting lagi. Saya cuma dapat pesan doang dari Bu Andis. Kalau nih kerjaan harus sudah selesai sebelum Bu Andis pulang dari rumah sakit. Ya, kalau situ nggak mau dipecat. Oke gini, jadi kita emang sengaja nyampe sini duluan ya supaya kita ada waktu untuk menentukan hasil tes DNA Putri. Menurut kamu cepat ya sebelum Raja datang. Ya ampun Tante, itu gimana?
raja udah datang duluan. Itu tugas kamu, Putri, untuk mengalihkan perhatian Raja. Kamu samperin dia, dan kamu tahan dia sampai Diego bisa mengamankan hasil lab. Tapi Tante gimana caranya? Aduh, masa harus diajarin dulu sih? Ya kamu cari akal dong. Ayo udah cepetan. Kamu datang awal juga? Iya, karena saya udah gak sabar dengan hasilnya. Mendingan sekarang kita ke kantin aja yuk. Kamu masih lama bukannya? Aku mau nunggu di sini sampai hasil tes DNA itu keluar. Kamu aja kalau mau. Aduh, kenapa si Raja gak mau pergi? Aku harus buat apa lagi nih? Diam, ku hanya sanggup terdiam di saat kau menghilang, menyimpan 1000 kenangan, terisak-isak suara tangisku melawan kenyataan habis upayaku. Aku emang bukan putri, tapi aku masih punya hati. Kamu tuh lagi sakit. Mendingan sekarang kita ke kantin, kita cari obat sekalian makan. Pecahkan syaraf sadarku. Aku harus bagaimana berjalan tanpa kamu. Bagus. Putri sudah berhasil mengalihkan perhatian Raja untuk sementara waktu. Sombong banget tuh si Raja, kayak bisa deketan sama Putri. Udah, nggak usah baper. Udah buruan sana, masuk ke ruang lab. Cepetan. Semoga aja Diego berhasil.